Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan honorer kembali kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebenarnya informasi ini mungkin sekitar 7 hari yang lalu, tapi saya belum menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Dan informasi ini sementara saya kutip dari channel atau dari Instagram yang nanti saya akan tampilkan cuplikan langsung pemaparan dari Bapak Suharmen. Beliau selaku Deputi Sinka. Nah, seperti apa informasinya kita bahas. Namun, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ikut Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya ada di kolom deskripsi. Nah, sebelum kita ke informasi nih, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Situbondo hadir mas, Bandung hadir mas, Surabaya hadir mas, Papua hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah ulasan dari Belajar P3K di sini, akun Instagram. Di sini ada informasi bahwasanya BKN ungkap hilal pendaftaran CPNS P3K 2024 akan ditetapkan 2 minggu lagi. Siapkan berkasnya. Nah, sebenarnya informasi ini Bapak Ibu semua. Nah, seperti apa sih informasinya? Coba kita lihat. Di sini ada informasi, alhamdulillah hilal pendaftaran CPNS P3K 2024 sudah semakin dekat. Deputi Sinka Badan Kepegawaian Negara atau BKN Suharmen telah menyampaikan bahwa formasi pendaftaran CPNS P3K 2024 akan segera ditetapkan. Melalui acara podcast di Seruput Saraba, Deputi Sinka BKN telah menyampaikan bahwa formasi pendaftaran CPNS P3K 2024 akan ditetapkan paling lambat 2 minggu lagi. Tapi sebelum ada informasi resmi nih Bapak Ibu semua, maksudnya sebuah edaran, kita jangan terlalu senangnya atau jangan terlalu sangat senang. Tapi biasa-biasa saja, kita ikuti saja perkembangan informasinya. Nah, juga nanti saya akan tampilkan cuplikan dari informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Suharmen yang saya kutip dari, kalau tidak salah ini ketika melakukan podcast dengan salah satu BKN di Makassar kalau tidak salah. Jadi Kanrek 4 Makassar sepertinya. Nah, tapi coba kita lihat bersama. Saya sudah buatkan atau saya sudah cuplikan kepada Bapak Ibu semua. Cek saja setelah video ini. Kita lanjutkan. Jika formasi ditetapkan, maka sinyal pendaftaran CPNS P3K 2024 sudah menandakan lampu kuning. Yang artinya sudah hampir Bapak Ibu semua. Kalau sudah lampu kuning seperti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Nah, sudah hampir berarti. Jika tidak ada perubahan jadwal, jelas Suharmen. Untuk CPNS, nah ini kutipan dari perkataan Bapak Suharmen. Untuk CPNS dan P3K saat ini sedang pendetailan formasi yang mana insya Allah dalam 2 minggu ini udah ada penetapan, ungkap Deputi Sinka. Tentunya nanti dalam 2 minggu tersebut pastinya sudah ada juknis dan petunjuk yang tepat dalam rekrutmen itu pasti akan diinformasikan. Karena waktu pendaftaran CPNS P3K 2024 sudah dekat, mari siapkan alat tempur untuk menghadapi seleksi administrasi. Dan ini tambahan Bapak Ibu semua, jadi tambahan dari akun Instagram tersebut. Bukan yang disampaikan langsung oleh Bapak Suharmen, tapi tidak. Tapi sebagai antisipasi kita juga dalam mempersiapkan diri. Apa saja sih? Untuk dapat memenuhi syarat seleksi administrasi, BKN meminta pelamar untuk melengkapi 6 berkas pendaftaran CPNS P3K sebagai berikut. Yang pertama, kartu keluarga. Kemudian, kedua, kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Dukcapil atau catatan sipil. Kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang dilamar. Biasanya dibutuhkan surat lamaran juga nih. Oleh sebab itu silahkan persiapkan informasi yang sudah saya sampaikan barusan. Ingat sebagai persiapan saja. Jadi misalnya saat ini Bapak Ibu semua KTP-nya masih belum valid ataupun
ijazahnya masih tidak ketemu, silahkan dicari. Jadi sebelum bertempur kita sudah siap terlebih dahulu. Jangan sampai ketika pendaftaran Bapak Ibu semua masih repot mau nyekan, mau ini. Nah, scan sekarang. Dan juga pastikan filenya jangan sampai dengan buram atau jangan sampai buram. Ketika di-upload, tim verifikator di BKD ataupun BKN nantinya biar kelihatannya itu biar tampil bagus gitu Bapak Ibu semua, tidak buram. Dan ketika seleksi administrasi Bapak Ibu semua bisa lolos seperti itu. Nah, untuk cuplikan video yang telah saya janjikan kepada Bapak Ibu semua, silahkan lihat videonya berikut ini. Namun sebelum ke cuplikan video dari Bapak Suharmen tersebut, silahkan subscribe channel ini dan coba komentari terkait dengan video ini di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, kita lihat videonya berikut ini. Nah, Bapak kali ini di podcast episode kali ini kita mau tanya-tanya soal pertanyaan yang sedang viral di sosial media. Ada banyak netizen yang mulai bertanya soal pelaksanaan seleksi CASN. Jadi netizen udah pada tahu kalau Bapak Presiden Jokowi udah sounding dari awal tahun, bahkan udah ada surat BKN ya. Jadi boleh dong di-spill sedikit kepada netizen, kira-kira progres pelaksanaan seleksi CASN tuh kira-kira kapan nih Pak? Ya, terima kasih. Memang Bapak Presiden telah menyampaikan atau menjelaskan kepada publik melalui press conference beberapa waktu yang lalu, dampingi oleh Pak Menseskap dan Pak Menpan. Di situ Presiden sudah menyampaikan bahwa tahun ini disediakan formasi sebanyak 2,3 juta. Tetapi 2,3 juta itu nanti kan akan dibagi, mana yang untuk CPNS, mana yang untuk P3K. Sebetulnya basis 2,3 juta itu berasal dari data base pencatatan non-ASN yang ada di kita, di BKN. Jumlahnya memang 2,3 juta orang yang waktu itu dicatat, tetapi dari 2,3 juta yang kita catat di tahun 2022 itu kan ada perkembangan. Nah, 2021 itu sudah ada yang lulus seleksi. 2022 sudah ada yang lulus juga, dan 2023 kemarin itu juga sudah ada yang lulus. Sehingga dari 2,3 juta itu yang sekarang tersisa itu sekitar 1,7 pegawai non ASN atau pegawai honorer yang ada sekarang di instansi. Jadi kemungkinan besar formasinya tentu tidak 2,3 juta lagi, tetapi lebih rendah dari itu. Nah, beberapa waktu yang lalu menindaklanjuti dari press conference yang Pak Presiden itu, Pak Menteri Pan-RB kan telah menerbitkan rancangan awal formasi yang disampaikan kepada seluruh instansi, dan itu sudah disampaikan. Jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi sampai dengan pada saat itu sebanyak lebih kurang 1,3 juta. Padahal yang harus kita selesaikan kan tinggal 1,7. Tapi dari 1,3 juta itu kan tidak semuanya formasinya untuk P3K atau tenaga honorer. Tapi juga ada arahan Presiden. Dari data itu kita juga membuka formasi untuk CPNS, karena kita juga menginginkan ada rekrutmen bagi talenta muda yang mereka baru masih fresh graduate dari lulusan, apakah itu dari perguruan tinggi dalam negeri ataupun dari luar negeri melalui teman-teman diaspora. Nah, data terakhir jumlah yang formasi CPNS itu lebih kurang sekitar 250-an ribu lebih, tetapi sisanya sekitar 1.011.000 itu adalah formasi untuk P3K yang sudah diusulkan oleh instansi. Jadi total yang dari sekitar 1,3 juta tadi, jumlah formasi yang nanti akan dibuka untuk CPNS dan P3K itu sekitar hampir 1,3 juta juga, tetapi sekitar 270-an ribu itu untuk yang CPNS-nya. Nah, di penerimaan ini kan sebetulnya ada 3 jalur penerimaan.
ada penerimaan jalur melalui sekolah pendidikan kedinasan, karena formasinya juga termasuk formasi jalur sekolah pendidikan kedinasan. Nah itu insya Allah akan kita laksanakan. Kita sudah buka pengumumannya dan sudah selesai pendaftarannya. Sekarang sedang berproses seleksi administrasi. Sudah selesai juga seleksi administrasinya oleh instansi. Tahapan sekarang itu adalah pembayaran PNBP, uang pendaftaran untuk masuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya pelaksanaan seleksinya sendiri itu akan dimulai nanti di tanggal 18 besok, 18 Juli besok. Jadi insya Allah tanggal 18 Juli itu kita sudah membuka seleksi untuk sekolah pendidikan kedinasan. Rencananya yang pertama itu adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nanti ya di bawah BIN. Nanti akan kick off oleh Pak Menteri dan kick off pelaksanaannya oleh Pak Menteri, Pak Menteri PAN, mungkin dari BIN nanti juga akan ada perwakilan yang hadir dan dari Pak Kepala BKN. Nah setelah seleksi sekolah kedinasan, baru kita masuk nanti untuk CASN-nya yang P3K ataupun calon pegawai negeri sipilnya. Untuk yang CPNS dan P3K sekarang sedang proses pendetailan formasi oleh instansi. Jadi setelah total formasi yang diberikan oleh Pak Menteri PAN, kemudian masing-masing instansi kan yang diberikan itu di awal itu baru gelondongan. Jadi misalnya Kabupaten Takalar dapatnya berapa? Misalnya dapat 100.000 misalnya. Nah tapi 1.000 itu akan digunakan untuk apa? Misalnya untuk jabatan apa saja yang akan digunakan. Misalnya berapa orang penata komputernya, berapa orang nanti misalnya arsiparisnya, berapa orang untuk gurunya, dan segala macam tenaga kesehatan. Nah proses pendetailan itu sekarang sedang berlangsung di BKN dan teman-teman Kementerian PAN RB. Insya Allah dalam paling lambat 2 minggu ke depan ini sudah ada ketetapan terkait dengan kalau tidak ada perubahan jadwal ya. Itu dalam waktu dekat ini akan ada penetapan akhir oleh Pak Menteri PAN RB terkait dengan detail formasi yang akan diberikan kepada seluruh instansi. Nah saya apakah nanti kita masuk dulu di CPNS, formasi ini akan ditetapkan dulu, atau langsung CPNS dan P3K. Nah ini yang ya kita masih perlu menunggu dari Pak Menteri. Tapi mudah-mudahan sih kalau seleksinya sendiri insya Allah akan dilaksanakan tahun ini. Jadi on progress ya Pak? Masih on Jadi, progress. Kalau sekolah kedinasan sementara on progress dalam tahapannya. Kalau sekolah kedinasan sudah mulai jalan, ya? sudah jalan. P3K dan CASN-nya ini? Ya, P3K dan CPNS. Dalam pendetailan ya? Iya, yang Oke. masih dalam pendetailan. Oke Bapak.